Shalom. Selamat siang buat kita semua. Saya percaya di minggu yang kedua ibadah jam ini tidak membuat kita kurang bersemangat, tetapi justru membuat kita lebih bersemangat buat Tuhan. Amin. Saya mau lihat tepuk tangan dari Lucy Family yang semangat buat Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita. Ada satu bahagian firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tadi waktu dalam penyembahan tiba-tiba ada satu kalimat yang muncul di hati saya, dan Roh Kudus berbicara kuat di hati saya begini. Ini menjadi moto kita tahun ini. Ya, tema kita tahun ini adalah God's Wonders. Ini tema kita, keajaiban Tuhan. Kita berjalan tahun ini dalam keajaiban Tuhan. Amin. Dan saudara, tadi saya sangat bersemangat sekali karena Roh Kudus kasih kata-kata itu. Kata-kata itu sederhana. Dan ini harus kita saling ingatkan. Antara kita jemaat Yesus, saling mengingatkan. Apa kata itu saudara? Kalimat itu. Yaitu sederhana saja. Ayo semangat beribadah. Ayo semangat beribadah. Coba saudara lihat samping kiri kanan saudara dan katakan, ayo semangat beribadah. Nah, mulai tahun ini harus kita saling ingatkan, ayo semangat beribadah. Jangan lagi ditambah saudara, cukup di situ. Ayo semangat beribadah. Nah saudara, mari kita saling ingatkan satu dengan yang lain akan hal ini. Karena ini bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Ayo semangat beribadah. Nah saudara, tema kita pada siang ini adalah ketulusan hati. Saudara, mengapa kita belajar tentang ketulusan hati? Karena saudara, dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak tulus. Orang-orang yang punya hati yang sudah tidak lagi benar-benar memiliki kasih. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sudah dipenuhi dengan motivasi hanya untuk diri sendiri. Saudara, kata tulus itu adalah bersih hati. Tulus artinya bersih hati. Tulus itu berarti jujur,
Tulus itu tidak pura-pura. Tulus juga berarti tidak serong. Nah, ini yang sulit dimiliki oleh kita hari-hari ini. Saudara, untuk mendapatkan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang tidak pura-pura, hati yang tidak serong, itu berat, saudara. Karena dasar manusia sudah punya keinginan, sudah punya satu hasrat untuk memuaskan dirinya sendiri. Sehingga apapun dia bisa lakukan supaya keinginan dan kemauannya itu dapat dipenuhi. Nah, itu sebabnya di ayat 1 dikatakan begini, saudara. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Saudara, orang yang tidak tulus, maka dia akan cepat marah. Betul tidak, saudara? Orang yang tidak tulus, dia akan cepat marah. Sedikit salah, dia akan cepat emosi. Istri tidak perhatikan suami sedikit, suami bisa cepat marah. Suami tidak perhatikan istri sedikit, istri cepat marah. Anak-anak pun demikian, orang tua terhadap anak pun demikian. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang berbuat jahat sama kita. Misalnya utangnya dia tidak bayar, kita cepat marah. Atau orang senggol mobil kita cepat marah, kita cepat emosi. Ada yang ambil barang kita belum kembali, kita cepat marah. Mengapa, saudara? Karena ada sesuatu dalam diri kita yang tidak terpuaskan. Nah, kemudian yang kedua, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Orang yang tidak tulus, dia akan iri hati. Nah, ini problem yang paling berat, yaitu iri hati. Iri hati ini, saudara, saya memberikan satu kalimat, yaitu tidak senang melihat orang berhasil, susah melihat orang yang, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Susah buat orang yang iri hati ketika dia melihat orang berhasil. Kok dia maju ya? Kita tidak pernah maju-maju. Kok toko yang di sebelah lebih ramai dari toko kita? Apa sih salah kita? Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah setia, kita sudah berusaha keras, tapi kok sampai hari ini kok masih sepi-sepi saja? Sedangkan yang di sana, dia tidak kenal Yesus, dia tidak beribadah, dia tidak percaya Tuhan yang benar, tapi kok rame ya? Tuhan ini gimana? Tuhan ini pilih kasih. Nah, saudara, kalau kita lihat orang yang musuh kita atau tetangga kita yang tiba-tiba kena masalah, kena problema, kena persoalan, dia susah, itu kita senang. Rasain loh. Itu makanya dia datang berdoa. Itu makanya tidak mau beribadah, makanya dapat masalah, dapat tantangan. Rasain loh. Dia tahu rasa. Dia supaya dia cari Tuhan. Nah, ini orang yang iri hati. Orang senang, dia susah. Orang susah, dia senang. Ini orang iri hati, saudara. Apalagi orang itu tidak kenal Tuhan, saudaraku yang kekasih. Waduh, tiba-tiba lewat mobilnya plat putih, saudara. Kita pun plat hitam. Sudah 10 tahun belum diganti-ganti. Pak, ini tetangga sebelah apa sih kerjanya?
Saya dan istri saya selalu lewat satu rumah. Dulu rumah itu kosong, tiba-tiba terisi rumah itu. Dan saudara, mobilnya itu ada 4. 2 hanya terparkir dibungkus. Pertama 3 sudah. Tiba-tiba sudah dia tambah 1 lagi 4. Plat putih. Lalu kami lewat situ. Isi saya geleng-geleng kepala. Rumah kecil tapi mobil 4. Kerja apa sih dia? Saya bilang, sudah, jangan iri hati dengan harta orang fasik. Tapi saya tahu istri saya nggak iri hati. Dia cuma tanya, kerja apa sih dia? Saya bilang, mungkin dia saudagar kaya. Nah saudara, gampang kita iri hati. Di sini tidak ada saudara, di luar banyak. Di sini semua tulus hati. Amin. Iri hati, saudara, itu membuat kita tidak tidur. Kita tidak bisa nyaman dengan hidup ini. Hidup kita di-drive, hidup kita dikendalikan oleh keberhasilan orang. Seharusnya keberhasilan orang memacu kita untuk lebih maju dalam hidup ini, bukan membawa kita iri kepada orang itu. Tanpa disadari, hidup kita dikendalikan oleh berkat orang lain. Hidup kita dikendalikan oleh keberhasilan orang lain. Hidup kita dikendalikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ini satu kesalahan, saudara. Jangan saudara kita iri hati dengan orang lain. Sebab iri hati akan membuat kita jauh daripada berkat Tuhan. Mari bilang samping kiri kanan kita, iri hati membuat kamu jauh dari berkat Tuhan. Saya kasih contoh ya. Khotbah kalau siang-siang saudara tidak harus lebih banyak contoh supaya kita tidak ngantuk. Amin. Coba saudara buka satu contoh sebelum kita masuk kepada poin khotbah saya. Itu di dalam, saya cari catatan dulu, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ini contoh yang luar biasa sekali. Tuhan tegur hati saya supaya hidup saya tidak dikendalikan oleh orang yang ada di luar. Saya mengucap syukur dengan apa yang ada. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara perhatikan bahwa ada perempuan-perempuan yang menyambut kedatangan daripada Saul dan Daud waktu mereka berhasil menang atas orang Filistin. Dan nyanyiannya itu begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mana lebih banyak, beribu-ribu atau berlaksa-laksa? Berlaksa-laksa. Pertanyaannya begini, yang Daud kalahkan itu siapa sih? Cuma satu, yaitu siapa? Goliat. Tetapi Daud bertahun-tahun dia berperang, dia sudah mengalahkan beribu-ribu tentara Filistin. Daud baru satu, yaitu Goliat. Tetapi nyanyian daripada perempuan-perempuan ini mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya perempuan-perempuan ini berkata begini, Daud lebih banyak mengalahkan musuh daripada Saul. Nah, coba saudara perhatikan reaksi daripada Saul ini. Ini yang saya bilang, bahwa Saul dikendalikan oleh apa yang dikatakan orang. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan apa saudara? Hatinya. Rupanya nyanyian daripada
orang-orang yang ada saat itu, perempuan-perempuan yang ada pada saat itu membuat hati Saul sebal. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Saul berusaha membandingkan dirinya sesuai dengan perkataan wanita itu, perempuan-perempuan itu. Padahal kenyataan tidak seperti itu, saudara. Nah ini dia. Kadang-kadang yang kita lihat orang berhasil, kenyataannya itu hanya kamuflase doang. Kita tidak tahu apa persoalan mereka, kita tidak tahu apa masalah mereka. Tapi yang kita lihat, itu menimbulkan hati kita mulai iri. Padahal kita tidak tahu kondisi mereka itu seperti apa. Nah Saul, dia tahu bahwa dia mengalahkan musuh lebih banyak daripada Daud. Tetapi dia terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan ini. Dan saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Saul, saudara. Sejak hari itu, maka Saul selalu apa? Mendengki Daud. Sejak saat itu, ketika hati Saul dikendalikan oleh nyanyian perempuan-perempuan itu, Saul mulai iri hati sama Daud. Padahal beda Saul dan Daud. Saul itu raja, Daud itu masih anak muda sekali. Saya mau bilang, saudara anak raja, amin. Tidak perlu kita iri hati dengan dunia ini. Saudara lebih diberkati daripada orang-orang yang ada di dunia, amin. Saudara lebih berbahagia dengan apa yang saudara miliki hari ini daripada mereka yang memiliki banyak, tetapi belum tentu mereka sebahagia saudara. Nah saudara, mari hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang tulus hati. Atau apa ciri-ciri dari orang yang tulus hati? Kita lihat ayat 3 dari Mazmur 37 tadi. Ini yang pertama. Ciri yang pertama orang yang tulus hati. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang tulus hati, dia akan percaya rencana Tuhan dalam hidupnya dan tetap setia kepada Tuhan. Mari bilang kepada diri saudara sendiri, saya tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik buat saya, dan saya mau setia pada Tuhan. Amin. Orang yang tulus hati, ini dia. Dia tidak melihat kondisi yang ada di luar dirinya, apa yang sedang terjadi di luar sana. Dia tidak membandingkan itu dengan kondisi keadaan dirinya. Mungkin hari ini, saudaraku, keadaan kita memang susah. Mungkin hari ini kita sedang berusaha keras. Mungkin hari ini kita sedang melangkah maju. Dan kita melihat orang di luar sana lebih daripada kita. Saudara, kita harus hentikan untuk melihat apa yang terjadi di luar sana, tetapi kita kembali pada diri kita dan kita menaruh percaya kita kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan pasti terbaik buat saya dan saudara. Ada amin. Rencana Tuhan itu rencana yang paling baik untuk keluarga saudara, untuk usaha saudara, untuk anak-anak saudara. Sekali saudara percaya kepada Tuhan, saudara masuk ke dalam sebuah rencana ilahi yang tidak bisa dibatalkan oleh kuasa kegelapan manapun. Iblis tidak bisa membatalkan rencana Allah atas hidup saudara. Sebab destiny saudara dan saya itu telah ditentukan bukan menjadi orang yang kalah, tetapi menjadi orang-orang yang menang, karena Dia yang telah menang buat kita. Amin. Kita bukan orang-orang yang kalah, kita orang-orang yang menang. Saudara sudah ditentukan jadi orang yang menang. Bahkan saudara sudah ditentukan menjadi orang yang diberkati. Jadi saudara kerja bukan untuk diberkati lagi, karena saudara sudah diberkati. Amin. Yang dibutuhkan ialah kita menaruh percaya.
dan setia kepada Tuhan. Setia ini berarti kita tidak kompromi dengan keadaan apapun di luar sana. Silakan. Kalau orang mau berhasil dengan cara mereka, silakan. Kita jangan ikut-ikutan. Jangan kompromi. Jam ibadah kita tahu kita harus beribadah. Kapan kita tahu kita berusaha, kapan kita tahu kita liburan, kapan kita tahu melakukan hobi kita. Kita tidak boleh digerakkan oleh situasi. Orang mau begini kita juga ikut, orang mau begini kita juga ikut. Jangan, sudah. Jangan diri kita dikendalikan oleh dunia. Tapi mari kita menaruh percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dan mari kita setia, sebab di dalam kesetiaan Tuhan mampu mengangkat kita dalam kemuliaan demi kemuliaan. Daud itu setia. Saul digerakkan oleh rasa iri. Dia terus berusaha membunuh Daud. Pada akhirnya Tuhan memilih Daud menggantikan Saul. Begini sudah, kadang-kadang rencana Tuhan hanya bisa dibatalkan oleh hidup ketidaksetiaan kita. Iblis tidak bisa membatalkan rencana Allah besar atas hidup saudara. Tetapi yang membatalkan rencana Allah ialah ketika kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kita memilih untuk tidak lagi setia di dalam perjalanan hidup kita. Setia itu sederhana sebenarnya, saudara. Tuhan bilang mulai dari hal kecil. Setia itu tidak perlu orang kita kasih tahu sama orang. Tidak perlu saya bilang kepada istri saya, bilang saya sudah doa loh 3 jam. Saya sudah baca Alkitab loh. Saya sering tanya dia, saudara. Seringkali dia komplain sama saya. Saya bilang kamu sudah doa. Lalu dia bilang sama saya, emangnya saya berdoa kamu harus tahu? Saya bilang iya dong. Masa kita satu rumah kamu doa saya nggak tahu. Kecuali kamu berdoa qomat kamit yang mungkin. Saudara, setia itu sederhana. Setia, suami setia dengan istri. Itu sederhana. Banyak kali orang sudah kaya waktu susah sama-sama. Suami istri bertekun, berdoa, berusaha sama-sama, kerjakan sama-sama. Ketika mulai diberkati Tuhan, suami mulai melenceng. Mulai lagi tidak setia dengan istri. Mulai selingkuh sana, selingkuh sini. Mulai korban keluarga, tinggalkan keluarga. Tidak lagi punya waktu doa, tidak punya waktu kalau ditanya, kemana Pak? Oh ini lagi urus bisnis. Tetapi kumpul sama teman-teman, hamburkan uang. Padahal sudah dari awal sama-sama. Dan juga jangan saudara berpikir sekarang saudara bukan saja suami-suami, istri-istri juga. Sekarang dunia sudah terbalik, saudara. Bukan lagi perebut suami orang. Bukan perebut istri orang, tapi perebut suami orang. Pelakor ya. Itu. Sekarang saudara, gawat. Mari kita setia. Amin. Setia dengan hal-hal kecil. Tuhan akan bawa saudara pada level yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ciri orang yang tulus hati. Saudara lihat ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang yang tulus hati selalu bersukacita karena dia tahu apa yang dia butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Katakan amin. Ini dia. Orang yang tulus hati mukanya tidak muram. Saudara ingat ketika Kain dan Habel? Saudara tahu ceritanya. Kain dan Habel itu anak daripada Adam. Kain, dia sebagai seorang yang bertani, berladang, dia berkebun. Jadi hasilnya itu buah-buahan, umbi-umbian.
Tetapi Habel, dia adalah seorang peternak. Jadi beda pekerjaan. Satu peternak, satu peladang. Ketika mereka berusaha sama-sama, saudara, tiba saatnya Tuhan bilang begini, persembahkanlah persembahan yang terbaik dari apa yang engkau usahakan. Bawalah persembahan mereka. Kain membawa semua yang dihasilkan. Habel membawa domba, karena dia adalah peternak, dibawa domba kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Ketika dua-duanya mempersembahkan, saudara, ternyata yang Tuhan pilih persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah persembahannya Habel. Di sini banyak penterjemahan yang berbeda-beda. Ada yang bilang begini, oh Kain itu bawa persembahan yang tidak benar, tidak bagus, yang rusak-rusak, sedangkan Habel membawa domba jantan yang terbaik. Ada juga yang berkata, oh persembahan Kain itu bukan berupa darah, tetapi Habel itu berupa darah, yaitu darah anak domba. Tuhan senang dengan persembahan. Apapun itu terserah. Tapi buat saya, kita tidak bisa menentukan mana yang Tuhan mau pilih dan mana yang tidak. Amin. Tetapi yang jelas, saudara, Tuhan memilih dan menghendaki persembahan daripada Habel. Dan ketika Kain melihat bahwa persembahan Habel diperkenankan Tuhan, diindahkan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Saudara lihat, mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal 4. Firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Tuhan langsung respon loh, saudara. Jadi kalau saudara mulai muram, Tuhan mulai respon. Ayat 5, ketika Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan saudara lihat apa yang dikatakan Alkitab, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini dia. Ketika persembahan Kain tidak diterima Tuhan, saya mau katakan, ketika mungkin saja engkau sedang ada di dalam pergumulan, ada dalam persoalan, engkau ada di dalam situasi yang kurang baik dalam hidupmu, dan seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu, dan engkau mulai muram, engkau mulai panas hati, engkau mulai bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi, Tuhan? Ini kok sulit banget, Tuhan. Tuhan, kok bisa, Tuhan, izinkan ini terjadi dalam hidupku, Tuhan, bagaimana ini, Tuhan? Kita tanya-tanya Tuhan, saudara, dan muka saudara mulai muram. Disitulah Tuhan akan datang pada saudara dan berkata, mengapa engkau muram? Mengapa engkau bersedih? Orang seperti itu meletakkan sukacitanya pada apa yang ada pada dia atau keadaan yang terjadi dalam hidup. Ayat 4 berkata, dan bergembiralah. Apakah di situ karena situasi hidupmu baik? Karena engkau sehat? Tidak. Bersukacitalah karena Tuhan. Jadi hari ini kondisi apapun yang sedang menimpa kita, orang yang tulus hati selalu bersukacita. Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Utang saya masih banyak, sudah dikejar-kejar, tapi saya tetap bersukacita. Saya tahu Tuhan pasti tolong saya untuk lunasi utang saya. Tuhan, saya sakit hari ini, sakit sekali Tuhan. Sakit badan, sakit gigi, sakit hati Tuhan. Kalau sakit hati, sakit badan masih enak, saudara. Kalau sakit di sini, tapi saya lebih pilih sakit di sini daripada sakit dompet. Kalau sakit dompet, saudara nggak bisa kemana-mana. Liburan pun nggak bisa. Mau beli ini pun nggak bisa. Gini saudara, bergembiralah karena Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Amin. Mari saudara, UC Family tahun ini kita bersuka cita. Apapun kondisi dan keadaanmu, jangan sukacita kita diletakkan pada situasi hidupmu. Jangan diletakkan pada Tuhan jawab atau tidak
tidak jawab doamu, kalau Tuhan jawab, haleluya. Kalau Tuhan tidak jawab, haleluya. Jangan saudara, sukacita saudara harus diletakkan pada Tuhan. Tuhan, apapun kondisiku saat ini, baik sakit maupun sehat, baik rugi maupun untung, baik dikhianati maupun disayangi, aku tetap memilih untuk bersukacita kepada Tuhan. Amin. Ini dia. Ini orang yang tulus. Tuhan, terima kasih. Semua yang terbaik Kau pasti izinkan terjadi dalam hidup. Yang terbaik tidak selamanya itu datangnya dengan yang baik-baik. Sekali lagi, yang terbaik tidak selamanya datang dengan yang baik-baik, dari yang baik-baik. Artinya begini, selalu saudara ada jalan yang sulit untuk kita bisa melihat berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di balik kesulitan itu. Saudara, sulit hari ini, tapi itu belum ending daripada rencana Tuhan. Amin. Saudara, sulit hari ini itu bukan akhir dari cerita Tuhan dalam hidup saudara. Cerita Tuhan selalu ending. Daud selalu naik, Yusuf selalu naik, Daniel selalu naik. Tidak ada orang yang ikut Tuhan itu akan turun. Tuhan tidak pernah membawa orang yang mengandalkan Dia, percaya kepada Dia turun. Tuhan selalu membawa saudara naik. Ada kalanya saudara mundur, ada kalanya saudara turun, ada kalanya saudara ikut Tuhan, banyak sekali tantangan. Tetapi ending daripada semua itu ada cerita kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Bergembiralah karena Tuhan. Yang terakhir, ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Orang yang tulus hati tidak menduakan Tuhan, tetapi dia menyerahkan hidupnya, cintanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi orang Kristen jangan dua hati, saudara tidak akan tenang. Pernahkah saudara pergi ke toko baju dan saudara melihat ada dua baju yang cocok dengan saudara dan saudara suka sekali. Lalu saudara melihat dua-dua itu dan saudara lihat uang saudara cukup beli satu saja, tetapi saudara pengen dua-dua. Lalu saudara bilang, tunggu dulu deh, saya pulang ke rumah, nanti besok saya datang lagi. Lalu saudara di rumah berpikir, yang merah atau biru, yang biru atau merah, yang merah atau biru. Saudara tanya kepada suami, Pak, yang merah atau biru? Suami bilang, terserah mau kok. Tanya kepada anak, nah tadi kamu lihat, oh yang merah atau biru yang cocok sama mama? Terserah mama. Tapi saudara mikir terus. Saudara, orang yang mendua hati tidak akan tenang. Saudara harus menentukan choice, pilihan. Ikut Tuhan itu pilihan, bukan ikut arus. Dengar baik, ikut Tuhan, jadi anak Tuhan bukan ikut arus. Orang ikut Tuhan kita ikut, orang ini kita ikut. Jangan. Ikut Tuhan adalah choice, adalah pilihan. Dan pilihan itu harus teguh hati, tidak mendua hati. Ketika saudara pilih Tuhan, maka dengan baik saudara menyerahkan cinta saudara, hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara hanya mencintai Dia, mengasihi Dia, dan tidak saudara bagi cinta saudara kepada yang lain. Amin. Inilah arti serahkan hidup. Artinya saudara serahkan cinta saudara kepada Tuhan. Jangan dua hati. Orang yang dua hati tidak tenang. Kalau kita sudah pilih Tuhan, tetap Tuhan. Amin. Amin saudara. Pilih Tuhan, tetap Tuhan. Maka orang yang tulus, janji firman Tuhan ayat 6. Saya tutup dengan ayat ini. Firman Tuhan berkata, ayat 6. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dengan baik. Siapa yang mau berada di dalam gelap? Tidak ada yang mau. Betul? Saya ingat waktu saya kecil,
Kalau musim hujan, awan turun, maka saudara ada binatang-binatang. Saya tidak tahu nama binatang itu di sini, tetapi dalam bahasa di daerah saya itu larung, kayak semut yang bersayap. Nah, ketika malam tiba, mereka mulai keluar. Di mana lampu itu ada, mereka akan berterbangan di lampu itu. Dan sangat banyak. Mama saya selalu menyiapkan baskom sama air. Jadi kalau mereka sudah capek berterbangan, mereka jatuhnya ke air. Karena baskom itu tepat di bawah lampu. Jadi waktu mereka terbang mengelilingi lampu itu, jatuhnya ke baskom dan mati. Tetapi waktu kita matikan lampu, mereka pergi, tidak tahu kemana. Waktu kita hidupkan, datang lagi. Nah, ayat ini bilang begini, Tuhan akan memunculkan terangmu seperti apa? Munculkan kebenaranmu seperti kita akan muncul. Orang yang tulus hati akan menjadi terang, dan orang akan lihat. Dan kesanalah orang akan bertanya, orang akan datang. Apa rahasianya? Keluargamu bahagia? Apa rahasia hidupmu kok aman-aman saja? Suamimu kok setia banget sama kamu? Istrimu kok setia? Anak-anakmu kok dengar-dengaran? Anak saya tuh memberontak sekali. Satu saat saudara, kami liburan di daerah saya. Kami gereja di tempat di mana saya gereja sejak kecil. Waktu itu anak-anak saya masih kecil, Jesse masih sangat kecil. Dan ketika kami duduk beribadah, saudara, di gereja kami itu anak-anak, itu saudara ketika beribadah, yang mereka lari sana sini, lari sana sini, lari sana sini. Karena memang itu sudah dibiasakan begitu. Tetapi waktu kami ada di situ, saudara, duduk, anak saya ibadahnya itu 2,5 jam, saudara bayangkan, hampir 3 jam. Kursi kayu, sudah sakit. Sini saudara nyaman, duduk, enak. Kalau di sana kursi kayu. Lalu mereka tanya kepada saya, kok Pak punya anak duduk diam, tidak ribut-ribut, tenang? Lalu saya bilang sama mereka, dari kecil saya sudah latih. Mungkin Cik Dona, Ibu Paula pernah saksikan ketika saya jadi gembala di Lema. Ketika anak-anak ada datang duduk, saya bilang sama mereka, kamu mau dengar firman Tuhan? Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus mau memberkati engkau walaupun engkau masih kecil. Kau pasti akan tenang. Kau pasti akan dengar firman Tuhan. Memang mereka gelisah, sudah. Tetapi sejak itu, dimanapun, ketika saya pergi dengan anak-anak mereka tidak akan pernah sudah ribut ketika ibadah sedang berlangsung. Sebenarnya itu satu rahasia saya. Kalau kita ikut Tuhan, orang akan tanya, usahamu berhasil karena apa? Oh, ini karena Tuhan. Orang akan lihat terang dalam hidup kita. Kok kata-katamu tidak kotor? Tidak ada kebun binatang? Di rumah saya itu, suami saya panggil saya binatang. Bahkan panggil iblis lagi, sudah. Sampai ada yang bilang begini, kamu panggil saya iblis, itu berarti kamu nikah dengan iblis dan lahir anak-anak iblis. Apa yang terjadi, saudara? Tidak ada yang bisa dilihat oleh dunia. Dan apa yang terjadi? Orang akan lihat terang dalam hidup. Dan yang terakhir, dan hakmu seperti siang. Tuhan kasih hak saudara. Apa yang merupakan hak saudara? Tuhan akan kasih. Amin. Percayalah saudara, bahwa firman Tuhan ini menguatkan kita. Jadilah orang-orang yang tulus hati. Mari kita berdiri bersama-sama.